Kalaupun ada yang belum memenuhi syarat karena kondisi. Kalau pengusaha pada hakikatnya siapapun pemimpinnya, asal bisa membawakan kesejahteraan bangsa Indonesia, masyarakatnya, termasuk pengusahanya, kita dukung. Barang-barang itu kan sebenarnya diminati oleh kita, tapi tidak disukai oleh satu kelompok tertentu. Tarik Mas, edisi kali ini kita akan berbicara tentang upah minimum kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Di bulan November atau tepatnya di akhir November ini direncanakan adanya pengumuman adanya kenaikan UMK di seluruh Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, lalu bagaimana menyikapi UMK kali ini? Kita berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kabupaten Banyumas, Pak Bambang Parmono. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Rubin. Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah. Kalau melihat saat ini UMK di tahun 2023 dari sisi pengusaha seperti apa Pak Bambang? Ya, kita masih landai-landai aja Mas. Berjalan baik. Kalaupun ada yang belum memenuhi syarat karena kondisinya. Kalau sebagian besar teman-teman kita yang sudah mampu, sudah melaksanakan dan lebih dari UMK. Iya, Banyumas ini kan 1,2 juta 118.123.000. 2 jutaan gitu ya. Iya. Ini kan kemarin pandemi gitu ya. Iya. Dari sisi pengusaha memberatkan nggak sih kalau misalnya di angka ini? Karena kan ekonomi baru tumbuh, masyarakat baru mungkin daya beli mulai meningkat dan seterusnya Pak Bambang. Kita selalu optimis. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Nyatanya di antara kita hampir tadi kata Pak Tasros sekitar 75% mampu melaksanakan upah minimum. 2,2. Iya, 2,1. 2,1. Iya. 2,1 juta per bulan. Iya. Kalau misalnya di tahun 2024 ini dari cara pandang ataupun pengusaha ini berapa sih Pak? Ya kalau naik atau lebih baik naik atau nggak naik Pak? Saya tetap naik. Tapi formulasinya sedang kita bahas nanti sore dengan tim Apindo Pusat. Jadi kami belum bisa mengeluarkan angka untuk sementara. Nanti kalau kita mengeluarkan angka takut keliru gitu loh. Oke, tapi besaran pasti naik gitu ya? Insya Allah. Berapa persennya keputusannya nanti sore seluruh Indonesia? Iya. Kalau kondisi secara keseluruhan ekonominya dari sisi pengusaha seperti apa sih Pak Indonesia saat ini? Ya mau tidak mau terdampak adanya perang. Terus mau tidak mau ada sisi wait and see menghadapi pemilu. Oke, lihat kan? Siapa nih nanti pemimpinnya. Ya gitu. Oke. Ya. Jadi tahun 2023 akhir, 2024 awal ini pengusaha lebih kepada defense atau bertahan seperti itu Pak. Kira-kira demikian. Ekspansi modal dan ekspansi modal dan sebagainya nanti dulu. Ya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Kondisinya, kalau COVID ini masih berpengaruh nggak Pak? Ya ada, tapi tidak begitu signifikan. Anunya apa Pak? Lebih kepada pengaruhnya apa Pak? Kalau yang secara jelas, COVID. Kami setelah COVID ini sebenarnya kita kan sudah mulai naik ya Mas ya. Tapi adanya perang dunia, perang Israel, perang Rusia, Ukraina. Oke. Tambah lagi sekarang Israel. Mau tidak mau barang-barang atau produk-produk kita yang harusnya masuk ke daerah mereka terganggu. Contohnya kayu. Kayu kan masuk ke Rusia, ke daerah timur sana lah gitu kan. Terganggu Mas. Terganggu. Yang jelas saya mendengar ini ya, mendengar rumor benar atau tidaknya rambut Mas yang di Purbalingga. Saya dengar di Purbalingga teman-teman itu hampir 3.000 yang harus sementara dirumahkan. Saya tidak mengatakan dirumahkan, bisa saja mereka tidak merumahkan tapi dibagi gitu loh. Yang harusnya 1 minggu dia cukup kerja 3 hari dan sebagainya. Kalau mereka mau mundur itu urusan mereka. Sebab gudangnya rambut wig itu penuh melimpah, barangnya tidak bisa masuk ke pasar dunia. Oke, ini karena ekspornya adalah ini pasar utamanya ekspor ya Eropa gitu ya Pak. Kalau produk-produk Indonesia Banyumas ini lebih kepada apa Pak? Ya kalau Banyumas kayu Mas. Kayu ya. Kayu iya. Terus kemudian ini produk makanan kayak misalnya gula, kelapa kristal dan sebagainya. Kira-kira demikian Mas. Tetap ada pengaruhnya karena kita ada barang-barang yang keluar.
Oke. Kalau soal pemimpin ini harus seperti apa ini? Masa ini kan sudah semalam ini ya, sudah penentuan capres, nomor urut dan sebagainya, sebentar lagi kampanye dan seterusnya. Ini masa-masa seperti itu bagi pengusaha seperti apa sih Pak? Kalau pengusaha pada hakikatnya siapapun pemimpinnya, asal bisa membawakan kesejahteraan bangsa Indonesia, masyarakatnya, termasuk pengusahanya, kita dukung. Oke. Kriterianya apa Pak? Misalnya mungkin mudah investasi atau seperti apa gitu Pak? Ya, investasi jelas harus mudah, gitu toh. Persyaratan. Ya, kalaupun masalah perpajakan dalam batas-batas yang wajar, oke, gitu. Keamanan harus terjamin. Oke. Gitu toh Pak. Makanya saat ini lebih kepada melihat ini ya, wait and see. Bentar lagi kampanye betul, ya Pak. Betul. Oke Pak, kalau pesan untuk para buruh atau pekerja ini seperti apa sih dengan kondisi seperti ini? Jadi kita bisa melihat persepsi pengusaha, kemudian juga persepsi buruh gitu Pak. Pengusahanya aja masih melihat, hati-hati ke depannya untuk berinvestasi. Lantas kami minta teman-teman pekerja ini nunggu sebentar, sabarlah. Jangan memaksakan kehendak. Kita pun juga berpikir bagaimana kesejahteraan kita semuanya terbangun. Sebab bagi kami, pekerja adalah aset kami. Tanpa pekerja yang baik, yang tangguh, yang kuat, yang cerdas, yang kreatif, yang semangat, kita tidak akan maju. Tapi tolong lihat kondisi seperti ini. Betul. Oke, ini yang menjadi poin utama bagi para karyawan dan sebagainya ya, dari sisi pengusaha. Dari sisi pengusaha, terutama Apindo ini di Banyumas ini siap sebenarnya Pak ya, meningkatkan sekali lagi itu tadi UMK-nya, tapi walaupun besarannya nanti baru dirapatkan gitu. Itu menjadi kewajiban. Pasti. Walaupun tadi wait and see-nya itu. Iya. Sebab kewajiban, karena perekonomian kan apa-apa harga-harga naik dan sebagainya. Masa kita tidak menyesuaikan? Hanya mengertilah ya yang iya. Oke. Jadi memahami juga Pak Bambang, walaupun secara risiko bisnis masih belum jelas, masih abu-abu seperti itu Pak Bambang. Ya, kita berpengalaman dari beberapa pemilu yang lalu juga setelah selesai damai gitu. Biasanya yang ribut kan teman-teman dari partai gitu. Oke. Terus untuk perang ini Pak, belum berakhir Rusia Ukraina, ditambah lagi di Timur Tengah, Palestina gitu Pak. Ini pengaruh ekonominya apa sih Pak? Yang jelas gini, di medsos itu kan sudah banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita kadang-kadang bingung juga ya. Sudah produk daripada barang-barang itu kan sebenarnya diminati oleh kita, tapi tidak disukai oleh satu kelompok tertentu, kan itu juga jadi masalah. Oke, aksi boikot ini menjadi ini. Ya iyalah. Oke, bukannya menjadi sebuah peluang Pak? Ini kan perusahaan multinasional gitu ya. Bisa melawan perusahaan-perusahaan lokal, pengusaha-pengusaha seperti Pak Bambang membuat substitusi atau produk serupa gitu Pak. Ya bisa saja. Ini menjadi peluang bahwa bisa usaha saja. Ini gitu. Bisa saja. Maka kita wajib mau belajar, mau menyelami, dan mengerti mengapa mereka efisien. Iya toh? Mereka bisa berkompetitor di negeri kita. Pasti ada sesuatu yang kita lengah. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang sudah bersama kami di Tarik Mase edisi kali ini. Saya Robin Abdurrahman dan juga Pak Bambang Parmono. Pamit undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.